Kita mulai dari IHSG. Saat ini IHSG sedang bergerak dalam trading range yang sangat sempit dan indeks saat ini sedang berada di daerah resisten. Ada kemungkinan dalam minggu depan IHSG akan bergerak dalam range antara 5.100 sampai dengan 5.190. Saat ini sebagian besar saham malah sudah mulai masuk ke fase downtrend. Saat ini saya melihat bahwa untuk sementara hanya sektor agriculture yang cukup kuat untuk bertahan, di mana beberapa saham sektor sawit saat ini sudah mulai bergerak naik dari daerah supportnya. Oke, strategi saya untuk minggu depan kemungkinan saya akan fokus kepada sektor sawit tersebut sambil memperhatikan sektor-sektor lainnya. Saya akan mulai membahas dari sektor basic industri. Kita mulai dari Cepin. Cepin saat ini sedang sideways. Trading range-nya juga saat ini sedang sangat sempit. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk Cepin. INTP saat ini masih cukup bagus, trennya masih uptrend dan hari ini penurunan harga INTP yang cukup besar itu karena baru saja membagikan dividen. Namun saat ini trennya masih cukup bagus, Anda masih bisa membeli INTP. Java saat ini sedang downtrend, sebaiknya kita skip saja. Crush masih sideways, kita wait and see dulu untuk Crush. WSBP saat ini sedang downtrend, kita skip saja. Kita masuk ke sektor consumer untuk gudang garam. Gudang garam saat ini trennya masih uptrend, namun harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Wait and see dulu untuk gudang garam, tunggu di daerah supportnya. Sampurna saat ini trennya sudah mulai masuk ke fase downtrend, untuk sementara sebaiknya dihindari dulu. Hoki masih sideways, kita skip dulu. Kita masuk ke sektor finance untuk agro. Agro saat ini bisa diperhatikan trennya sedang uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah support, bisa diambil. BNI saat ini trading range-nya sangat sempit dan trennya saat ini perlahan sudah mulai masuk ke fase downtrend. Kita wait and see dulu untuk BBNI. BBRI juga masih sideways. Kita wait and see dulu untuk BBRI. BBTN saat ini harga sudah berhasil sedikit menembus garis resistennya. Namun sebelum masuk kita masih harus menunggu konfirmasi. Wait and see dulu. Kemungkinan jika trennya sudah confirm bergerak naik, saya akan masuk dalam 1-2 hari ke depan. BMRI saat ini sedang berada di daerah support. Anda bisa membeli BMRI. Sekarang kita masuk ke sektor agriculture untuk saham ALI. ALI saat ini cukup bagus trennya dan harga juga saat ini sudah mulai bergerak naik dari daerah supportnya. Harga sempat naik cukup banyak hari ini, namun tidak kuat bertahan dan malah turun kembali. Namun trennya masih cukup bagus, Anda bisa membeli ALI. BWPT juga saat ini trennya sudah cukup bagus, harga sudah mulai bergerak naik dari daerah supportnya, bisa diambil. LSIP saat ini trennya sudah uptrend dan harga juga saat ini sudah mulai bergerak naik dari daerah support, bisa diambil LSIP. TBLA juga saat ini trennya sudah cukup bagus,
mulai uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah supportnya, bisa diambil. SIMP juga demikian, saat ini trennya sudah uptrend dan harga juga saat ini baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya, bisa diambil SIMP. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor infrastruktur untuk XL. XL saat ini sedang downtrend dan harga hari ini hampir menyentuh daerah resistennya namun tidak kuat bertahan dan malah turun kembali. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu XL. Friend saat ini masih sideways, kita wait and see dulu untuk Friend. Indosat saat ini juga Indosat masih downtrend, harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Untuk sementara di skip dulu Indosat. Jasa Marga saat ini juga sedang downtrend, harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Di skip dulu untuk Jasa Marga. MBSS saat ini masih sideways, sudah mulai sideways. Trend awalnya uptrend, namun saat ini sudah mulai berbalik arah, sudah mulai masuk ke fase sideways. Kita wait and see dulu untuk MBSS. Pegas saat ini harga sudah mulai bergeser ke daerah sideways dan ada kemungkinan minggu depan Pegas masih bisa turun lagi. Untuk sementara dihindari dulu Pegas. SMDR masih sideways, kita skip dulu. Telkom saat ini sedang downtrend, harga hari ini
baru mulai turun dari daerah resistennya. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu Telkom. Kemudian kita masuk ke sektor tambang untuk Adaro. Adaro saat ini sedang tertahan di daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Adaro. Antam saat ini trennya masih uptrend, namun harga saat ini sudah jauh dari daerah supportnya dan hari ini malah sudah memberikan pola reversal, namun kita masih harus menunggu konfirmasi untuk pola reversal tersebut. Untuk sementara sebaiknya hindari Antam dulu, kita tunggu Antam di daerah supportnya. DOIT saat ini trennya sedang uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah mid channel. Saya pribadi hari ini sudah melepas DOIT sambil menunggu peluang untuk masuk kembali. Kemudian Elsa hari ini harga mencoba bertahan di atas garis downtrend lainnya, namun pola hari ini belum terlalu bagus. Kita wait and see dulu untuk Elsa. Inco saat ini sedang uptrend, namun harga saat ini sedang tertahan di daerah resisten dan ada kemungkinan masih bisa turun kembali. Wait and see dulu untuk Inco, tunggu di daerah supportnya. ITMG masih sideways, kita skip dulu. TIN saat ini trennya masih uptrend, namun harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Wait and see dulu untuk TIN, tunggu di daerah supportnya. Kita masuk ke sektor properti untuk ADI. ADI saat ini sedang downtrend, di skip dulu. PLN saat ini masih sideways, di skip juga. ASRI masih downtrend juga, di skip saja. BSD saat ini sedang downtrend, di skip. CTRA saat ini trennya sudah mulai bergeser dari sideways, sekarang sudah mulai masuk ke fase downtrend. Kita skip dulu untuk CTRA. P1 saat ini sedang downtrend dan hari ini harga malah turun di bawah support dari channel downtrendnya. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu P1. SMRA juga saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend, kita skip dulu. SSIA saat ini masih sideways, di skip juga dulu. Wika saat ini sedang downtrend, kita skip dulu. WSKT sedang downtrend, di skip saja. Kemudian kita masuk ke sektor trade. Untuk ACE saat ini trennya sedang uptrend dan harga sedang berada di daerah support. Namun ada kemungkinan ACE akan masuk ke fase downtrendnya. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk ACE. BMTR masih sideways, wait and see dulu untuk BMTR. ERA saat ini sedang uptrend, namun harga saat ini sudah hampir menyentuh daerah resistennya. Di skip dulu untuk ERA, tunggu di daerah supportnya. Untuk MNCN saat ini harga sudah mencoba untuk menembus garis resistennya. Trennya sendiri saat ini sedang downtrend, namun harga hari ini sudah mencoba untuk reversal. Namun kita sebaiknya wait and see dulu untuk MNCN, tunggu kepastian arahnya dalam 1-2 hari ke depan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan.
Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.